warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yanwaristinisi, NIM 857553919. Saya mahasiswa dari UPBJJ UT Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA yang berjudul simbiosis. Adapun tujuan kegiatan praktikum yang saya lakukan yaitu untuk mengamati dan mengidentifikasi simbiosis yang terdapat pada lingkungan sekitar. Ada beberapa alat yang akan saya gunakan. Yang pertama, ada alat tulis. Di sini, alat tulis yang saya gunakan adalah ballpoint. Yang kedua, buku tulis. Buku tulis ini gunanya untuk mencatat pengamatan yang akan saya lakukan. Dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Sebelum kita melakukan pengamatan, marilah kita bahas terlebih dahulu apa sih itu simbiosis. Simbiosis adalah suatu hubungan atau interaksi timbal balik antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Terdapat 3 macam simbiosis. Yang pertama, ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan atau interaksi timbal balik antara dua jenis makhluk yang berbeda, di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan dan pihak yang lain mendapatkan kerugian. Pihak yang mendapatkan keuntungan biasa disebut sebagai parasit, sedangkan pihak yang mendapatkan kerugian biasa disebut sebagai inang. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan atau interaksi timbal balik antara dua jenis makhluk hidup, di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lain tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi timbal balik antara dua jenis makhluk hidup yang saling mendapatkan keuntungan. Jadi, pihak satu mendapatkan keuntungan dan pihak lain juga mendapatkan keuntungan. Dari ketiga simbiosis tersebut, marilah kita melakukan pengamatan atau mencari contoh di lingkungan sekitar kita. Simbiosis yang saya temukan adalah jenis simbiosis parasitisme, yaitu hubungan siput dengan pohon nangka. Dalam hal ini, siput mendapatkan keuntungan berupa makanan yang diperolehnya dari daun pohon nangka untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Sedangkan pohon nangka mendapatkan kerugian karena daunnya menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pohon nangka pada proses fotosintesis. Marilah kita cari contoh simbiosis parasitisme yang lain. Contoh simbiosis parasitisme yang kedua yang saya temukan adalah hubungan atau interaksi benalu dengan pohon kelapa. Dalam hal ini, benalu mendapatkan keuntungan berupa air dan garam mineral yang diserapnya dari pohon kelapa melalui akar-akar dari benalu untuk kegiatan proses fotosintesis. Sedangkan pohon kelapa mendapatkan kerugian dan lama-kelamaan pohon kelapa ini dapat kurus dan mati. Kita catat contoh pengamatan yang kedua. Contoh simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Di sini saya menemukan pohon anggrek dengan pohon coklat. Hubungan antara pohon anggrek dan pohon coklat termasuk ke dalam simbiosis komensalisme. Dalam hal ini, pohon anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat hidup menumpang pada pohon coklat untuk mendapatkan sinar matahari dan melakukan kegiatan proses fotosintesis. Sedangkan pohon coklat ini tidak dapat
tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Jadi pohon anggrek ini tidak mempengaruhi pohon coklat. Marilah kita catat contoh dari simbiosis komensalisme ini. Contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah hubungan atau interaksi pohon sirih dengan pohon belimbing. Dalam hal ini, pohon sirih mendapatkan keuntungan karena dapat merambat dan hidup menumpang pada pohon belimbing. Sedangkan pohon belimbing tidak dirugikan dan tidak diuntungkan dengan adanya pohon sirih. Marilah kita catat pengamatan contoh yang kedua. Contoh simbiosis yang saya temukan adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara cacing tanah dengan pohon cabai. Dalam hal ini, cacing tanah dengan pohon cabai sama-sama mendapatkan keuntungan. Cacing tanah mendapatkan keuntungan dari makanan dari daun yang jatuh, membusuk, dan dapat dimakan oleh cacing tanah. Sedangkan pohon cabai mendapatkan keuntungan dari cacing, yaitu adanya lubang-lubang yang dibuat oleh cacing sehingga memudahkan pohon cabai untuk menyerap air dari dalam tanah. Marilah kita catat pengamatannya. Contoh simbiosis mutualisme yang kedua yang saya temukan adalah manusia dengan pohon, hubungan antara manusia dengan pohon. Dalam hal ini, manusia dan pohon sama-sama mendapatkan keuntungan. Manusia dapat memperoleh oksigen dari pohon yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan pohon-pohon mendapatkan keuntungan dari karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Marilah kita catat contoh pengamatan yang kedua. Berdasarkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki hubungan atau interaksi dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang terjalin antar makhluk hidup ada yang saling menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Hubungan yang saling menguntungkan disebut dengan simbiosis mutualisme, sedangkan hubungan yang satu diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan disebut dengan simbiosis parasitisme. Selain itu, ada pula hubungan di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Hubungan ini disebut dengan simbiosis komensalisme.